Polela tuh emang harusnya diruqyah ya. Jadi pikiran-pikiran setan tuh ngilang. Nggak jelek-jelek mulu yang keluar dari mulutnya. Apa yang lu bilang? Gua mesti diruqyah. Lu yang ada setannya. Jangan sembarangan lu kalau ngomong. Ih, Polela ngomong sama. Iya, Polela tuh merusak penjara. Iya, tau gak? Lu kaget apa sih? Gua sumpahin lu ya. Kesurupan macan. Astagfirullahaladzim. Jadilah kematian. Pan, Ling, rumah itu kan rumah kosong tahu. Ih, Kina, jangan bikin aku takut napa? Masa sih, Nay? Iya, Pan. Katanya serem. Kan nggak percaya, ah. Kapan buktiin? Mana? Nggak ada setannya, nggak percaya. Ngapain tuh? Bang Topan, kok lali-lali? Wah, jangan-jangan dia dikerjain sama badai CS. Aduh, harus tolong mereka. Lali. Gitu dong, Sil. Ide lu bagus, pinter. Itu baru yang namanya anak buah badai-badai Sanak Sultan. Lihat tuh ketakutan kayak gitu. Rasain tuh kita kerjain. Lagian tim badai dilawan. Sisil gitu loh, Bos. Biar mereka tahu siapa kita. Yoyoy. Tuh kan, bener badai CS yang ngerjain mereka. Pokoknya besok kita harus kerjain mereka lagi. Sampai mereka takut lewat sini. Masa katanya habis pengajian, malah ketakutan. Ya, jangan banget. Adul mau gantian ngerjain mereka. Pensil ajaib, bantu Adul ya. Adul mau gambar kain putih. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Wah, apaan tuh, Bos? Itu sisan kain lu kali. Iya, ini semuanya gue pegang. Bentar, kain lu pegang. Tapi di situ ada yang terbang. Jangan. Rasain tuh badai CS. Makanya jangan nakal. Guys, gua udah kagak berani lihat lagi. Itu di belakang udah banyak banget hal aneh-aneh. Itu ada suara-suara aneh lagi. Aduh, gua takut. Oke. Ini gua yang lihat aja dah. Tong, lu nggak bahagia apa? Ngelihat kita pemandangan kayak begini setiap hari. Maksudnya, Bang? Iya, maksudnya kita tuh pulang dari masjid bisa bersama-sama, begitu kan antara bapak sama anak kompak. Dadun, kompak. Yang pantes, lu tukang opak singkong. Singkong diparut, dienye-enye jadi opak. Belegung. Ngarep. Apa sih? Nah, tutup. Warung malam. Iya, Pak Ustaz. Ya udah, Tong yuk kita ke dalam ya. Lu mana? Curut kebun, kemana lu? Kan warungnya tutup Pak Ustadz, jadi biar saya mantau ngopinya di dalam begitu, biar sekalian kebiasain. Ngaduknya kalau ngopi di dalam jangan pakai sendok, pakai ini. Ustaz, Mas Salim, Mas Amin. Tadi Mehmet ngeliat penampakan di rumah angker. Serem banget. Apa sih ini anak? Aduh, asal lu tahu aja, men. Harusnya tuh setan takut sama lu, bukan lu takut setan. Lu kan bilang setan, ngaca apa muka lu? Elah, orang beneran juga malah dibecandain. Wah, iya. Apa ini bocah sih?
Pan. Ngapain nih? Ini kenapa nih begini nih? Lihat setan juga? Iya, Pak Ustadz. Di rumah kosong ada putih. Iya, ada bayangan. Loh, bener kan? Jangan-jangan suara-suara bocah-bocah tadi suara-suara lu ya? Bukan, Mat. Bukan. Ada lagi aja. Kloter kedua nih, kloter kedua. Ini kenapa nih ya? Rumah kosong yang dipegang itu Pak Ustadz. Di sana ada setan. Ih, serem. Aku nunjuknya ke sono kalau serem. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Salam. Lu nggak lihat setan? Enggak. Badai pipis. Bilangin Mami Leilani ya, biar dipiting kan tuh. Gede-gede ngapa kan? Badai gopal. Badai dulu kita. Bandel sih lo. Makanya besok-besok pakai pampers lo, Badai. Dengerin nih ya. Memang rumah itu kalau udah kelamaan kosong, biasanya dihuni sama makhluk jin, ya. Tapi kita nggak usah takut. Kenapa, ayo? Kenapa? Iya, soalnya nggak takut karena bapak jinnya ada di sini. Bapak Belagu. Karena kita lebih mulia daripada jin maupun syaitan, ya. Asal kita berlindung sama Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kita bertawud, insya Allah setan akan pergi kebirit-birit. Karena apa? Kita minta perlindungan sama yang paling tinggi, Allah Azza wa Jalla. Yaelah Pak Ustadz. Tadi juga Mehmet udah baca mantra jampe-jampe buat ngilangin penampakan, tapi tetap aja ada penampakan. Ya berarti dia demen sama lo. Jin itu demen sama orang yang bandel, ya. Orang yang apalagi yang nggak sholat, ya. Orang yang kalau sholat subuh kesiangan mulu, tuh, ya. Orang yang nggak jujur. Nah kalau jujur sama rajin sholat ke sintong mah, wah jaminan jin takut. Makanya contoh sintong, lu ayat kursi aja masih belepotan. Mehmet cabut. Sini disindir mulu. Assalamualaikum. Penuh. Ibu-ibu, mulai siki mamake dodolannya apa? Ana sosis, chicken nugget, chicken wing, berbagai makanan jenis yang siap saji kayak lo. Jenisnya kayak gue ya, Blegedes. Enak-enak loh, kualitas unggul, apik-apik loh. Oh ini udah kadaluarsa tanggalnya mama kek. Masih sih? Ini tuh lihat. Ah, orang lah. Enggak ah, kita mending beli gado-gado di Popati Meh aja ah. Ge, kayak adem loh. Ge, seger kan? Seger banget ge. Ge rasanya ge. Seger kan? Sekarang kulkas langsung ge loh. Mama kek, kalau jualan yang tanggal kadaluarsa itu yang lamaan dikit dong. Pas kok tanggalnya kok. Kalau gitu kita beli gado-gadonya Popati Meh aja ah. Masih seger dia sayurannya. Fatima mulai Fatima mulai busuk mening. Sayuran orang seger yang ngerti. Asal lo tahu ya, ini semuanya ulahnya si Fatime. Oke, gue mau kayunya. Kalau enggak, bagaimana dia bisa tahu kalau makanan ini expired? Kalau bukan si Fatime yang ngompor-ngomporin warga. Kurang ajar ya. Itu tandanya dia iri hati supaya ibu-ibu belanja ke warung dia, bukan ke lu. Terus kepriwe kayak bukayune bisnisnya ngancur lah. Nek kayak gue kecarane gangguin baik. Dibilang expired kayak gue priwe carane. Yang kan pengen cari untung. Apa? Lu tahu kagak? Iya, atuh lagi yang perlu lu ketahui ya. Apa? Si Fatime itu jualan pakai pesugihan. Supaya dia nyedot semua pembeli, warga-warga beli ke warung dia, bukan ke lu. Apanya masih kayak gue juga? Jangan. Itu kagak bener. Ya udah, yang bener kita ngelabrak dia sekarang. Udah bungkusin cepetan. Ya wis, melu. Udah sih gua bawain tenang. Beneran. Udah ah. Ya Allah, baik banget makayunya aku ya Allah.
Bentar ya, Po Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pesen gado-gado 2 ya? Bentar ya, Ayah lagi ngerjain pesanannya Po Tuti nih, 12, tapi udah jadi 6. Menunggu kan? Mau, Pok. Saya juga ya, Pok. Kalau dilihat dari warungnya sih udah jelek, doyong, reot. Apalagi gado-gadonya kagak enak. Tapi kenapa yang belinya rame ya? Ini udah pasti pakai pesugihan. Iya bener Blegedes. Ibu-ibu. Ke, secara nalar logikanya mama ke ya. Gado-gadone mbok pati mah kuwi ora enak. Kalau kayak makanan inyong lebih modern, lebih enak. Kok bisa laku kayak gue ya? Waduh. Ana sih ora beres kek kayune. Ya bener ya? Ya beda. Lu jangan samain dagangan lu sama dagangan dia. Lu mah dagang jujur. Nasi patme. Kalau dagangannya sepi, pakai goib tuh. Yang begini-begini. Wah, iya ya. Ih, Po Lela tuh emang harusnya diruqyah ya. Jadi pikiran-pikiran setan tuh ngilang. Nggak jelek-jelek mulu yang keluar dari mulutnya. Apa yang lu bilang? Gua mesti diruqyah. Lu yang ada setannya. Jangan sembarangan lu kalau ngomong. Ih, Po Lela ngomong sama. Iya, Po Lela tuh merusak bencana. Iya, tau gak? Lu kaget apa sih? Gua sumpahin lu ya. Kesurupan macan. Astagfirullahaladzim. Jadilah kemacan. kayunya apa?